Kerjaan kami bukan soal untuk viral atau menjawab viral. Jadi kita kerja pagi siang malam bukan urusan sama viral yang selanjutnya. Pak Gubernur konsen urusan pembangunan infrastruktur. Aman ya buat Gubernur Lampung. Bapak ini kok kenapa sih suka nambah-nambah kerjaan? Udah jelas-jelas itu klarifikasi cuma tentang jalanan rusak. Kalau kayak gini kan Bapak juga harus ikutan klarifikasi tentang Bapak anti kritik. Yang awalnya jalanan yang rusak, sekarang rumah tangga Bapak ikutan rusak. Gara-gara waktu Bapak dihabiskan untuk klarifikasi doang. Lagian saya penasaran Pak, kenapa itu jalanan kagak dibenerin Pak? Kan bukan berarti jalanan rusak KPK nggak bisa ke Lampung jemput Bapak. Wurr! Gubernur Lampung, terima kasih support dan kritik. Kita semua ingin maju. Ya kita semua emang ingin maju Pak, tapi buat Bapak lebih baik mundur aja Pak, mundur dari jabatan. Jangan dilaporin ya. Gubernur Lampung memiliki kekayaan 22 miliar rupiah. KPK bergerak. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. TikToker Bima Yudo Saputro semakin banyak mendapat dukungan setelah dilaporkan oleh advokat Ginda Ansori Waika atas kritikan soal pembangunan Lampung. Pemerintah Lampung dinilai anti kritik terhadap warganya sendiri. Poin utama kritik yang dilayangkan Bima adalah soal pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan banyak yang rusak, pendidikan yang tidak maksimal, hingga dugaan adanya suap. Namun kritikan tersebut direspon laporan ke polisi oleh Ginda atas dasar pencorengan nama baik Lampung dan pasal ujaran kebencian. Warganet pun di media sosial bersatu padu tidak menerima laporan tersebut. Mereka membuat konten serupa berupa pembangunan Lampung, terutama jalanan yang rusak yang tidak berjalan. Resonasi isu ini kian meluas setelah Gubernur Lampung Arinal Junaidi ikut campur. Dia katakan langsung menelpon orang tua Bima untuk menegur kelakuan anaknya dalam hal mengkritik. Polisi juga dilaporkan bertandang ke rumah orang tua Bima di Lampung Timur dengan alasan menjamin keamanan keluarganya. Mendengar hal itu, warganet semakin menjadi kesal dan murka terhadap pemerintahan Lampung. Mengapa? Yang dilihat cara dan diksinya bukan isi kritikan sih, kata salah satu komentar di lini masa Twitter. Profil Gubernur Arinal pun dikorek dan dikuliti habis-habisan. Harta kekayaannya tercatat mencapai 22 miliar rupiah dari unggahan yang berseliweran di TikTok dan dikutip dari akun Twitter @nyalana. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang disampaikan pada 2002 untuk periode 2021 milik Arinal tersebar. Berdasarkan laporan tersebut, Arinal memiliki kekayaan senilai 22 miliar rupiah. Data LHKPN mencatat bahwa Arinal memiliki 6 aset berupa tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai 7 miliar rupiah. Keenam aset ini tersebar di Kabupaten atau Kota Bandar Lampung, Kabupaten atau Kota Lampung Selatan, Kabupaten atau Kota Bogor, Kabupaten atau Kota Tangerang, dan Kabupaten atau Kota Sleman. Arinal melapor ke KPK dalam LHKPN memiliki 3 unit alat transportasi dan mesin. Di antaranya berupa 1 unit mobil Toyota minibus tahun 2008 senilai 150 juta rupiah, 1 unit mobil Honda minibus tahun 2015 dengan total 350 juta rupiah. Selain itu, Arinal tercatat memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 320 juta rupiah, tidak memiliki surat berharga, serta kas dan setara kas senilai 12 miliar rupiah. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga akan memantau potensi korupsi dari pembangunan infrastruktur di daerah-daerah di Indonesia. Menyoal kritik Bima, KPK menilai akan ada kecurigaan korupsi jika proyek sudah dijalankan tapi cepat rusak. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengungkapkan, proyek pembangunan jalan di Lampung perlu dicurigai terkait tindak pidana korupsi.
Hal ini dipantau jika terbukti tidak dilaksanakan sehingga rusak. Apalagi menjelang mudik begini, itu harusnya masih masuk kerangka program pemerintah, ujar Gufron pada Minggu, 16 April 2023. Dalam konferensi pers kepada awak media di Gedung Merah Putih seperti dikutip Republika. Dia juga menghimbau media membagi informasi terkait proyek pembangunan jalan raya di Lampung yang dikritik TikToker tersebut. Pengacara Gubernur Lampung yang laporkan Bima ke Polda, Advokat Ginda Ansori Waika, namanya mendadak mendapat sorotan. Dia adalah Ketua Koordinator Presidium Komite Pemantauan Kebijakan dan Anggaran Daerah atau KPKAD, sekaligus kuasa hukum Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Ginda adalah orang yang melaporkan TikToker Bima Yudha Saputro ke Polda Lampung. Dia menuding konten Bima berisi hoax. Menurut Ginda, problematika pembangunan di Provinsi Lampung yang disorot Bima sebenarnya terjadi di daerah lain juga. Dia menilai Bima harus melihat daerah lain yang memiliki masalah seperti yang pelajar asal Lampung sedang menempuh pendidikan di Australia itu presentasikan di akunnya yang viral. Problematika yang disampaikan oleh Bima soal proyek mangkrak, jalan bermasalah, soal UN yang bocor, penegakan hukum yang belum maksimal, korupsi, dan suap. Itu bukan hanya problematika yang terjadi di daerah Lampung saja. Ini yang harus diketahui. Tapi daerah-daerah lain juga, ujar Ginda. Salah satu yang disorot Bima adalah pembangunan jalan rusak, hingga ia melabeli pemimpin di Lampung dengan sebutan Dajjal. Ginda beralibi pembangunan di Provinsi Lampung terhambat oleh pandemi COVID-19 selama 2 tahun belakangan, sehingga ia meminta warga memaklumi jika pembangunan yang dilakukan Pemprov Lampung terbatas. Fenomena ini terjadi di berbagai daerah, apalagi kita baru bangkit 2 tahun pasca COVID. Jadi wajar kalau pembangunan itu terbatas bos, ucap Ginda. Potongan video tersebut kemudian mendapat respon dari warganet Indonesia serta warganet Lampung. Para warganet bahkan mengakui selama 29 tahun usianya, jalanan di Lampung memang masih belum benar atau layak. Warganet lain ramai-ramai geram dengan pernyataan Ginda karena dinilai menormalisasikan problematika yang terjadi di Lampung dengan semua daerah di Indonesia. Sambil berbicara dengan memakai tasbih di lengannya, Ginda dalam video tersebut juga meminta Bima untuk belajar bagaimana cara mengkritik. Saya akan memberikan pendidikan yang benar, bagaimana memberikan aspirasi yang benar dengan menggunakan kata-kata yang bermartabat, kata Ginda. Loh, yang baru bangkit dari pasca 2 tahun COVID bukan cuma Lampung kok, daerah lain juga, negara lain juga. Benar, problema yang disebutkan Bapak ini memang tidak hanya terjadi di Lampung, tapi tidak juga pantas disebut wajar. Daripada melazimkan, lebih baik memperbaiki keterpurukan, kata salah satu warganet.